Halo, bertemu dengan saya kembali, Hajan Hidayat. Mahasiswa sekalian, pada video kali ini kita akan mendiskusikan satu topik yang sangat penting dalam organisasi, yaitu mengelola konflik. Setelah selesai menonton video ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian dan jenis-jenis konflik, menjelaskan proses terjadinya konflik, dan menjelaskan pendekatan penanganan konflik. Konflik adalah satu keniscayaan ketika seseorang berada di dalam suatu organisasi, dalam sebuah kehidupan sosial, dalam sebuah interaksi sosial, maka konflik itu pasti akan terjadi. Nah, karena itu kita perlu memahami bagaimana konflik itu terjadi dan bagaimana cara mengelolanya. Kita mulai diskusi kita dengan pengertian konflik. Konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi atau akan memberikan dampak negatif terhadap sesuatu yang pihak pertama pedulikan. Jadi, konflik itu muncul ketika seorang merasa ada pihak lain yang memberikan pengaruh negatif terhadap apa yang menjadi kepentingannya. Konflik dikategorikan menjadi beberapa jenis, ya. Yang pertama berdasarkan efek konflik, yang kedua bentuk konfliknya, dan yang terakhir adalah kerangka terjadinya konflik. Berdasarkan efek konflik, konflik bisa dibagi menjadi dua, yaitu fungsional dan disfungsional. Apa itu konflik fungsional? Konflik fungsional adalah satu konflik yang berdampak pada hal yang positif, kinerja yang lebih baik. Ya. Kemudian sebaliknya, konflik disfungsional adalah konflik yang menyebabkan kinerja atau proses dalam organisasi menjadi lebih buruk. Contohnya apa? Konflik fungsional yang kemudian bisa beragat positif. Misalnya, apabila dalam organisasi ada suatu kebijakan baru atau peraturan baru, nah kemudian karyawan atau pegawai merasa bahwa dia dirugikan, maka dia kemudian menyampaikan keberatannya itu kepada manajemen. Nah, apabila kemudian konflik ini mengarahkan pada dua belah pihak untuk kemudian berdiskusi ya tentang apa yang menjadi keberatan dari pegawai atau karyawan yang bersangkutan dan kemudian terjadi dialog yang baik dan kemudian berakhir dengan perbaikan kebijakan atau peraturan sehingga kebijakan peraturan itu lebih adil, maka itu akan menjadi sebuah hal positif dari hasil dari sebuah konflik. Nah, sebaliknya konflik itu akan menjadi disfungsional, akan berakibat negatif atau buruk apabila kemudian menjadikan hubungan antara pegawai atau karyawan tersebut menjadi renggang, kemudian akhirnya menyebabkan pertentangan atau pertikaian di antara keduanya yang kemudian bisa mengganggu operasional organisasi atau perusahaan. Nah, berikutnya bentuk konflik. Konflik berdasarkan bentuknya bisa dibagi menjadi tiga, konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik proses. Apa itu konflik tugas? Konflik tugas terjadi apabila terjadi benturan karena masing-masing pihak melaksanakan tugasnya masing-masing. Contoh yang terjadi misalkan di bagian produksi, ya konflik dengan bagian quality control, di mana masing-masing menjalankan tugasnya, tetapi karena perannya yang berbeda, ya bagian produksi menghasilkan produk sesuai standar, sementara bagian quality control memastikan produk tersebut sesuai dengan standar. Nah, seringkali ini terjadi konflik. Yang kedua dalam bentuk konflik itu adalah hubungan. Nah, konflik hubungan ini disebabkan karena perbedaan kepribadian, perbedaan watak, ya, dan perbedaan eh,
sifat-sifat ya seseorang sehingga kemudian itu menjadikan benturan atau konflik. Dan yang terakhir adalah konflik proses ya, di mana dalam satu pekerjaan itu biasa terjadi perbedaan pendapat atau opini ya antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan itu bisa menimbulkan satu konflik. Nah, kemudian berikutnya adalah berdasarkan kerangka konflik bisa dibagi menjadi tiga yaitu dyadic, intragroup, dan intergroup. Dyadic adalah konflik antara dua orang, intragroup antara lebih dari satu orang, lebih dari dua orang, tapi dalam satu kelompok, dan kemudian yang terakhir intergroup adalah konflik yang terjadi antar kelompok dalam atau antar unit di dalam organisasi. Nah, bagaimana proses terjadinya konflik itu sendiri? Nah, konflik itu ternyata terjadinya melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah adanya potensi untuk pertentangan atau ketidaksesuaian antara lebih dari satu orang, gitu ya. Nah, bisa karena komunikasi, bisa karena struktur dari tugas-tugas yang dikerjakan, bisa karena faktor-faktor pribadi. Nah, ketika terjadi potensi pertentangan itu kemudian masuk tahapan berikutnya adalah koneksi dan personalisasi. Di sini seseorang merasakan adanya pertentangan, dia merasakan adanya konflik di dalam pikirannya dan di dalam perasaannya. Dan berikutnya tahap intensi. Nah, ketika dia merasakan dalam pikirannya maupun perasaannya terjadi konflik, maka ada niatan apa yang harus dia lakukan. Apakah dia akan berkompetisi, berkolaborasi, berkompromi, menghindar, atau mengakomodasi. Nah, setelah ada niatan, kemudian ada atau diwujudkan dalam bentuk perilaku. Ya, dalam bentuk perilaku pada orang lain, ya, dan kemudian perilaku dalam penanganan konflik itu akan menghasilkan dua hal, bisa meningkatkan kinerja kelompok atau kemudian menurunkan kinerja kelompok. Ya, kalau menaikkan kinerja kelompok berarti itu fungsional, kalau menurunkan kinerja kelompok berarti disfungsional. Berikutnya mahasiswa sekalian, dalam menghadapi konflik, ternyata ada beberapa pendekatan yang kemudian kita bisa pakai dalam menyelesaikan konflik tersebut. Nah, ada 5 pilihan yang bisa kita ambil ya dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama adalah bisa dengan integrating, kemudian yang kedua bisa obliging, yang ketiga dominating, dan yang keempat avoiding, dan yang terakhir adalah compromising. Nah, 5 pendekatan ini itu berdasarkan dua perspektif atau dua hal ya. Yang pertama adalah bagaimanakah perhatian kita terhadap diri kita sendiri atau bagaimana kita memperhatikan kepentingan kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah sejauh mana perhatian kita pada orang lain atau kepentingan orang lain. Nah, misalkan di sini, apakah perhatian terhadap diri kita itu tinggi ya, dan kemudian perhatian pada orang lain itu rendah, maka kita dinamakan dominating. Ya, avoiding ketika perhatian terhadap diri kita itu rendah, sementara perhatian pada kepentingan orang lain itu juga rendah. Obliging, perhatian pada diri kita rendah, tapi perhatian pada kepentingan orang lain itu tinggi. Integrating, perhatian pada diri kita tinggi, perhatian pada kepentingan orang lain juga tinggi. Dan yang terakhir adalah compromising, adalah ketika kita sama-sama mempedulikan kepentingan kita sendiri dan juga sekaligus memperhatikan kepentingan orang lain, tapi dengan kadar yang tidak sepenuhnya semuanya harus kepentingan itu kemudian dipenuhi. Nah, kita akan coba lihat satu-satu kapan kemudian masing-masing pendekatan itu cocok atau sesuai. Nah, kita menggunakan yang pertama adalah pendekatan integrating, ya, salah satu pendekatan yang kita bisa pilih untuk menyelesaikan sebuah konflik. Yang pertama, integrating itu cocok apabila permasalahannya itu rumit, sehingga kemudian kita perlu ngobrol dengan orang lain. Ide diperlukan untuk menghasilkan solusi yang lebih baik, diperlukan komitmen dari pihak lain untuk implementasi yang sukses, waktu yang tersedia untuk pemecahan masalah. Satu pihak saja tidak bisa menyelesaikan permasalahan.
Nah, ini adalah situasi atau kondisi yang cocok untuk memilih pendekatan integrating. Nah, bagaimana dengan situasi yang tidak cocok? Yaitu apabila tugas atau permasalahan itu sederhana, sehingga kemudian cukup masing-masing pihak atau salah satu pihak menyelesaikannya. Keputusan segera diperlukan karena waktunya mendesak atau mepet. Pihak lain tidak peduli dengan hasilnya dan pihak lain tidak punya keterampilan memecahkan masalah. Nah, inilah situasi-situasi di mana kita tidak cocok ya dalam menerapkan integrating dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kemudian pilihan yang kedua adalah obliging. Apa itu? Ketika Anda yakin bahwa mungkin salah, ya, isu lebih penting dari pihak lain, Anda bersedia menyerahkan sesuatu sebagai penggantinya, Anda menghadapi posisi yang lemah atau menjaga hubungan itu penting. Jadi obliging itu saya mengingatkan kembali adalah pendekatan di mana kita itu memberikan kepedulian yang tinggi pada kepentingan orang lain, sementara kita tidak concern pada apa yang menjadi kepentingan. Nah, situasinya cocok, Pak, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, tidak cocok apabila masalah penting bagi Anda yakin bahwa Anda benar, pihak lain salah atau tidak etis. Nah, ini obliging tidak boleh dipakai ketika kita menghadapi situasi yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian adalah dominating. Cocok apabila masalahnya sepele, diperlukan keputusan yang cepat, tindakan yang tidak berpola diterapkan, diperlukan untuk mengatasi bahwa yang asertif, keputusan pihak lain mungkin tidak menguntungkan bagi Anda bahwa kurang punya keahlian untuk menyelesaikan pengambilan keputusan dan masalah penting bagi Anda. Nah, tidak cocok, dominating itu adalah masalahnya rumit, masalahnya tidak penting bagi Anda, kedua belah pihak sama-sama setara kekuatannya, keputusan tidak harus dibuat dengan cepat dan bawahan mempunyai tingkat kompetensi yang tinggi. Nah, dominating, saya mengingatkan adalah ketika kita itu fokus pada kepentingan kita dan kurang mempertimbangkan kepentingan dari orang lain. Ya. Nah, berikutnya adalah pilihan yang berikutnya adalah avoiding. Ya, avoiding adalah menghindar. Ya. Cocok apabila masalahnya itu sepele, ya potensi dampak dari disfungsional dari konfrontasi melebihi manfaat resolusinya. Jadi kalau misalnya konflik itu terjadi, ya kerugiannya akan lebih besar daripada manfaatnya. Diperlukan periode untuk meningkatkan suasana. Ini adalah situasi yang cocok. Nah, apabila masalah penting bagi Anda merupakan tanggung jawab untuk membuat keputusan dan para pihak tidak mau menunda, serta dibutuhkan perhatian yang segera, maka avoiding tidak sesuai diterapkan pada situasi ini. Nah, kemudian compromising, ya. Compromising tepat apabila tujuan masing-masing pihak saling eksklusif, pihak yang berkonflik punya kekuatan yang sama, konsensus tidak dapat dicapai, gaya integrasi atau dominasi tidak berhasil, diperlukan solusi sementara terhadap masalah yang kompleks. Nah, tidak tepat, ya, compromising itu apabila satu pihak lebih berkuasa dari kita, permasalahan cukup kompleks membutuhkan pemecahan suatu masalah. Ya, kompromi itu adalah ketika kita memperhatikan kepentingan kita dan juga sekaligus memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi masing-masing pihak itu saling mengalah. Ya, ada satu yang harus dikorbankan di masing-masing pihak. Nah, itu tadi pendekatan terhadap konflik yang kemudian kita bisa pilih ketika kita mengalami satu konflik. Nah, kemudian bagaimana teknik-teknik untuk pemecahannya? Ya, yang pertama adalah pemecahan masalah. Jadi kita carikan solusi kira-kira mana yang tepat untuk kemudian bisa konflik itu diselesaikan. Tujuan superordinat, kita mungkin memberikan tugas yang berbeda pada orang-orang yang terlibat konflik sehingga mereka kemudian terhindar dari konflik. Perluasan sumber daya biasanya menyebabkan orang itu berebut ya sehingga terjadi konflik. Maka sebagai pemimpin kita bisa memberikan atau memperluas sumber daya yang ada sehingga kemudian mereka tidak terjadi konflik lagi. Menghindari terjadinya konflik atau smoothing. Smoothing itu adalah mencoba untuk menciptakan suasana yang meredakan gitu ya. Sehingga kemudian masing-masing pihak itu bisa reda. Kompromi, ya berkompromi dengan orang yang terlibat konflik, perintah otoritatif, ya menggunakan orang yang jabatannya lebih tinggi untuk kemudian membantu kita menyelesaikan konflik, mengubah variabel manusia, ya mengubah orang yang terlibat dalam konflik, dan mengubah variabel struktural. Nah, itu saja mahasiswa sekalian yang bisa kita diskusikan tentang konflik. Semoga
bermanfaat bagi kalian. Ya, salam sukses.